أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Aku menyebut nama Allah dengan keagungan namanya. Segala sesuatu di langit dan di bumi tidak akan membahayakanku. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada yang dapat mendorong berbuat baik kecuali Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada satupun nikmat kecuali dari Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdu lillahi rabbil alamin. Alasan pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama menguatkan pendapatnya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat tersebut menerangkan tentang hak seorang pelaku taubat. Mereka juga beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Ayat ini berbicara tentang
hak selain pelaku pertobatan, karena Allah membedakan antara dosa syirik dan yang lainnya. Ayat ini juga mengkaitkan antara ampunan dan kehendaknya. Dengan demikian, pada ayat ini Allah mengaitkan antar sesuatu dan mengkhususkannya pada ayat sebelumnya. Allah menyebutnya secara mutlak dan umum. Mereka pun beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap dalam petunjuk di jalan yang benar. Surat Toha ayat 82. Apabila pembunuh ini bertaubat, beriman, dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun bagi dirinya. Mereka berkata, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, sebuah hadis sahih tentang seseorang yang membunuh 100 orang, lalu ia bertaubat dan pertobatannya itu memberikan manfaat bagi dirinya. Ia dipertemukan dengan sebuah kampung yang lebih baik daripada sebelumnya. Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu an, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, beliau bersabda, sedangkan di sekitarnya banyak para sahabat, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak melakukan perkara yang bohong, dan tidak menyalahiku dalam kebaikan. Barang siapa dari kalian yang menyempurnakan semua hal ini, maka pahalanya adalah dari Allah. Barang siapa menyalahinya sedikit pun, lalu ia dihukum di dunia, maka ia adalah kifarat bagi dirinya. Dan barang siapa menyalahinya sedikit pun, lalu Allah menutup keburukannya, maka ia bergantung pada kehendak Allah. Jika mau, Allah akan mengampuni, dan jika mau, Allah akan menyiksanya. Lalu kami pun berbaiat kepadanya. Mereka juga berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wahai anak Adam, kalaulah kamu mendatangiku dengan membawa seisi perut bumi dari kesalahan, tetapi kalian tidak pernah menyekutukanku, maka aku akan mendatangimu dengan membawa seisi perut bumi pula dari ampunanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, beliau bersabda, barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka pasti akan masuk surga.
Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, barang siapa akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ia pasti akan masuk surga. Beliau juga bersabda, sesungguhnya mengharamkan neraka dari orang mengucapkan la ilaha illallah sambil mengharapkan keridhaan Allah. Lalu dalam hadis qudsi tentang syafaat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, demi kemuliaanku dan kekuasaanku, aku pasti akan mengeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis-hadis semacam ini banyak sekali ditemukan. Semuanya menunjukkan bahwa seorang pelaku tauhid tidak akan kekal berada di neraka. Demikian kita melihat bahwa pendapat jumhur ulama memiliki alasan yang paling kuat. Ia sesuai dengan rahmat Allah yang maha luas dan ampunannya yang meluasi segala dosa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barakah wa bi ta'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah ampunanmu dan kasih sayangmu kepada ayah kami, guru-guru kami, dan juga seluruh para sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami, dan Bapak Ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.